Sebelumnya saya ingatkan video ini hanya untuk pengguna atau teman-teman semua yang udah pakai pedal klit, sepatu klit, atau toe klit, atau alat semacam itu yang bisa membuat kaki itu senantiasa nempel ke pedal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, seluruh subscriber setia, juga seluruh pemirsa dimanapun saya berada. Salam sehat untuk semuanya. Semoga kita semuanya bisa melalui pandemi ini dengan keadaan yang tetap kuat. Amin. Alhamdulillah guys, pada kesempatan kali ini aku mau ngasih tips ini, beberapa tips cara atau tahapan latihan agar outsaddle kita itu tidak wagu. Kan beberapa teman kita pasti ada yang cara outsaddle-nya wagu. Nah ini aku kasih tips beberapa cara agar ya setidaknya kita outsaddle-nya nggak wagu lah. Sebelum itu yang baru nonton silahkan subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Apabila tips-tipsku bermanfaat ada di playlist tips bersepeda, silahkan di like. Tak lupa aku promosiin Raja Rimpang karena ini ya insya Allah bisa membantu imun kita. Insya Allah bisa bantu kita melawan pandemi ini karena imun kita akan terjaga dengan konsumsi rimpang-rimpangan seperti itu. Nah untuk itu ada solusi Raja Rimpang. Ada alternatif Raja Rimpang untuk teman-teman semua konsumsi agar imunnya tetap terjaga. Aku udah konsumsi juga, alhamdulillah. Teman-teman bisa dapatkan Raja Rimpang seharga 180.000, bisa didapat melalui kontak ke DM Geber-Geber atau DM Instagram saya sendiri. Oke guys, langsung aja kita mulai tentang tips-tipsnya. Yang pertama, kita harus latihan dulu saat kita nggak ada di jalan raya, maksudnya jalan umum. Kita setidaknya punya halaman atau di tempat yang sepi. Nah kita bisa latihan dalam kondisi speed rendah. Nanti ada dua latihan, speed rendah dan speed tinggi. Pakai rasio rendah juga rasio yang tinggi. Nah untuk di speed rendah kita pakai rasio rendah. Kita latihan dulu jalan, ya kan lurus. Kita latihan berdiri dulu. Nah itu gunanya kita untuk feel balance. Nah, agar kita balance-nya bagus nanti di atas sepeda. Itu yang pertama. Setelah teman-teman bisa, setelah lanyah lah, yang kedua kita akan masuk tahapan masih sama, speed rendah, ratio rendah. Kita masuk dalam posisi. Itu gunanya untuk feel position kita di atas saddle nanti, out saddle. Nah, kesalahan teman-teman yaitu tidak memiringkan sepedanya. Nah, harusnya kita miringkan. Nah, disitulah kita latihan memiringkan kiri kanan. Masih speed rendah dan rasio rendah, rasio ringan, kiri kanan, kiri kanan. Oke, setelah teman-teman bisa semua, sudah lanyah juga, saatnya masuk tahap selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah untuk feel comfort. Jadi teman-teman selain harus bisa imbang, selain juga harus benar posisinya, teman-teman juga harus nyaman. Nah kita bisa latihan lah dengan teknik yang seperti tadi, sepeda miring. Ya kita masih berdiri, kita bisa coba toleh-toleh kiri kanan gitu. Kita coba noleh apakah kita masih nyaman gitu, apakah kita nggak takut, apakah kita nggak punya deg-degan yang berlebihan. Nah kalau kita udah nyaman, udah comfort, oke, berarti kita udah bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Nah tadi misal teman-teman tanya rasionya berapa. Kalau rasio rendah biasanya aku pakai 35-20. Nah itu untuk rasio rendah-rendah lah. Coba nanti di rasio 34-20 lah, atau 34-21. Silahkan teman-teman punya sendiri rasionya masing-masing. Nah masuk ke yang tahapan keempat ini, kita tahapan rasio yang lebih besar. Artinya kita pakai chainring besar, 50T ya, 50T 17T, 50-17. Nah itu untuk juga cadence tinggi, speed tinggi. Nah kita yang keempat itu latihan sama. Kita pada posisi, kita mulai ngayuh, speed tinggi, cadence tinggi, rasio tinggi. Nah seperti itu. Nanti kita juga mulai itu merasakan feel sepeda kiri kanan, seperti itu terus. Nah kalau itu udah lanyah, barulah teman-teman masuk tahap selanjutnya, tahap kelima.
Nah, yaitu saat teman-teman udah bisa memahami feel seperti itu, coba sekarang kita main condong badan. Jadi teman-teman bisa merasakan feel yang apa adanya, yang normal, yang standar. Nah, itu yang kelima, teman-teman coba rasakan dulu. Setelah nanti bisa merasakan kiri kanan, sekarang coba rasakan keseimbangan saat badan di tengah sepeda. Nah, soalnya yang keenam nanti itu adalah saat posisi badan kita sama, speed tinggi, rasio tinggi, kiri kanan, dan kita badannya condong ke depan. Nah, itu udah beda. Nah, itu juga lumayan berisiko. Nanti teman-teman misal masuk ke tahap yang itu, mau coba, harus hati-hati. Nah, soalnya kalau badan kita nggak lagi tumpuannya di tengah alias di depan, karena condong kita ke depan, badan kita akan ke depan, keseimbangan kita bisa dipertaruhkan. Sekali nggak seimbang, kita bisa didabruk. Atau kalau lutut kita kena, dropper kita itu juga bisa didabruk. Makanya hati-hati, sekali lagi aku sampaikan, stip-stip yang aku pakai kaos kuning ini, mohon hati-hati ya. Hati-hati. Oke, yang terakhir, belum, yang ketujuh itu saat kita mulai nanjak. Nah, itu nanjak beda lagi. Kalau tadi kan kita badannya nunduk karena jalannya ada ternak. Saat kita nanjak, kita bisa, entah itu rasionya kecil atau besar, entah itu speednya tinggi atau speed rendah, posisinya tetap sama. Kita pegang hood atau pegang drop, bergantung kenyamanan teman-teman. Nah, kita mulai dancing kiri kanan, posisinya badan kita tegak ke depan, nggak menunduk lagi. Itu kurang pas, kurang nyaman. Nah, karena tujuan dari out-saddle itu, kita itu beda kalau kita mau main speed. Nah, tujuan out-saddle itu kita maintaining agar kita nggak selalu melulu duduk. Nah, makanya itu kita yang penting nyaman, relax tadi. Makanya dari itu bergantung relaksnya tangannya di hood atau di drop, terserah. Yang penting kita mulai, entah itu rasio tinggi atau rasio rendah, pakai 50 atau 34 depannya ya, terserah berapapun. Yang penting posisinya kita enjoy, kita rasakan feel kiri kanan, dan badan kita condong ke depan, jangan nunduk karena itu kurang nyaman. Apalagi kalau di drop tangannya nunduk, nanjak, itu kurang nyaman, menurutku kurang nyaman. Paling enak di hood kita badannya ya tegak aja ke depan gitu, agak nunduk tapi ke atas, ke depan. Nah, dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu saat kita mulai nanjak dengan irama enak gitulah, dengan irama yang sudah kita hafal, irama bodi kita, tubuh kita udah mulai merasakan alunan irama kiri kanannya enak. Dan ini juga bisa terjadi untuk jalan datar. Nah, yaitu dengan posisi kita improve, posisi dancing kita improve, gak hanya sepeda ngiri kanan, tapi juga wheelset itu juga ngiri kanan, gobel. Nah, ini juga makin berbahaya karena dengan gobel itu ban kita akan semakin tidak imbang. Keseimbangan kita kembali lagi dipertaruhkan ya. Jadi ini mungkin nanti bisa teman-teman dapat sendiri. Feel ini akan teman-teman dapat sendiri setelah lama melakukan cadening, dancing, kiri kanan out saddle gitu kan. Lama, mungkin setelah beberapa hari atau beberapa minggu, mungkin akan ada feel sendiri di mana ban itu bisa ikut seirama badan kita dancing, kita out saddle sekaligus bisa gobek-gobek gitu. Sekali lagi, ini berbahaya loh, dan hanya bisa dilakukan oleh teman-teman yang pakai pedal klit, sepatu klit atau toe klit atau alat serupa yang membuat kaki senantiasa nempel di pedal. Yang sering lalai, sering luput, out saddle-nya wagu atau out saddle-nya kurang nyaman, itu karena yang pertama tidak rileks. Teman-teman tegang, jadi akhirnya itu kita nggak bisa tenang, nggak bisa rileks. Jadinya ya kacau, nggak bisa. Tujuan kita kan nyaman saat out saddle kan, ya, maka harus rileks, tenang. Nah, kesalahan teman-teman yang lain adalah tidak memiringkan sepeda. Biasanya teman-teman, mohon maaf, yang putri, yang cewek, ini kurang berani lah.
Ya jadi outsaddle itu posisi sepeda masih tegak aja dan badan jadi malah nggak imbang. Yang imbang justru malah saat sepeda kita buat kiri kanan kita itu imbang malah. Kalau nggak percaya bisa dicoba. Tapi tetap hati-hati ya. Kesalahan yang lain adalah itu tidak memiringkan sepedanya. Terus kesalahan ketiga seterusnya ya yang biasanya terjadi, teman-teman ini tidak menguasai atau tidak balancing lah, tidak berusaha untuk, maksudnya ya kita nyepeda itu tidak harus melulu di kayu atau tidak harus selalu cepat. Kita kadang bisa santai, kita bisa berdiri aja sambil toleh-toleh kayak yang aku lakukan tadi latihan di awal-awal. Kita harus comfort dulu, kita harus nyaman dulu, barulah kita bisa nanti enjoy saat out of the saddle. Terus yang keempat, biasanya teman-teman ini salahnya adalah menggunakan rasio yang salah. Biasanya kalau kita sedang out saddle, biasanya rasionya kita itu salah, yang mengakibatkan out saddle-nya jadi wagu. Ya iyalah, misal jalannya datar, pakai rasionya salah, akhirnya terlalu ngicik, jadinya kan wagu out saddle-nya. Jadi nggak masuk lah. Maka dari itu kita harus sesuaikan lah, kita harus pintar-pintar. Nah untuk terkait pas dalam mencari rasio outsaddle itu mungkin ada video selanjutnya, nanti mungkin bisa aku sertakan insya Allah. Silakan aja request kalau mau video tersebut tayang, kalau enggak ya udah aku anggap selesai. Apa sih manfaat outsaddle itu? Ya kita itu memang nggak selalu akan outsaddle, tetapi kan outsaddle itu akan kadang-kadang suatu saat ada momen dimana kita bareng teman-teman kita ya relax lah, gue sambil relax, sambil ngobrol, sambil santai, sambil tolah-toleh gitu kan, sambil ya enak lah gitu lah. Tujuannya outsaddle tuh gitu, kita comfort selama gue, kita nyaman lah, relax selama gue itu. Kita nggak selalu tegang. Kalau kita di saddle terus, kadang ya kita jenuh lah, kita pasti akan outsaddle. Biasanya seperti itu outsaddle lah. Misal kita kasarannya lah menggerakkan boyok kita biar gak melulu tegang di atas saddle, jadi gitu. Juga tangan kita jadi gerak, nah itulah jadi relax kita. Badan kita yang cuma diem awalnya di atas saddle, kita gerak gitu. Dan itu ya memang lumrah dan wajar seperti itu. Oke guys, itu aja. Terima kasih sudah nyanyikan, terima kasih sudah menyaksikan sampai terakhir ini. Aku mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kalimat yang menyinggung. Tiada gading yang tak retak, aku mewakili keluarga gajah, mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur kita panjang, amin, insya Allah kita bolehlah menumpang mandi di sumur yang tadi. Sampai ketemu di jalan, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.